Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM K4322080. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi fungi atau jamur. Bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan jamur. Kalau anak zaman sekarang ya, pasti sering lah makan jamur, seperti jamur enoki kalau lagi makan seblak, atau jamur crispy yang dibuat dari jamur tiram. Atau mungkin kalian pernah menyimpan makanan sampai dia itu tumbuh seperti kapas berwarna-warni, ada yang warna hijau, putih, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk jamur tuh. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai jamur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri morfologi fungi, bentuk morfologi fungi, serta struktur morfologi fungi. Nih, fungi atau jamur ini apa sih? Jadi, fungi atau jamur itu merupakan kelompok organisme eukariotik yang menghasilkan spora dan bersifat heterotrof. Nah, organisme eukariotik itu apa? Organisme eukariotik itu merupakan organisme yang memiliki membran inti sel. Nah, untuk mengenal fungi lebih jauh, kita harus mempelajari nih ciri umum dari fungi. Yang pertama, dinding sel fungi itu tersusun atas zat kitin. Kalau kalian tahu, tempe itu kan dia terbuat dari fungi atau jamur juga. Jamurnya bisa kalian lihat tuh putih-putih pada tempe. Itu namanya miselium jamur. Nah, miselium itu kalau kalian pegangkan itu terasa sangat lembut ya. Tapi lembut-lembut begitu dia bisa nih menembus dari kedelai. Kok bisa sih menembus? Nah, jangan salah ya. Meskipun ketika kita pegang dia rasanya lembut, namun fungi pada tempe itu juga mengandung zat kitin pada dinding selnya. Selain itu, fun fact ya, zat kitin ini juga menyusun kalau pada udang itu cangkangnya. Oke? Jadi ternyata zat kitin ini membuat dinding sel jamur ini menjadi kuat. Kemudian yang kedua itu jamur tidak memiliki klorofil, makanya tadi dia bersifat heterotrof. Maksudnya apa? Kalau jamur ini tidak mempunyai klorofil, maka dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Kemudian tubuh jamur itu ada yang uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Lalu selanjutnya fungi atau jamur itu bereproduksi dengan spora, serta dia itu biasanya ditemukan di tempat lembab, sisa organisme, atau pada tubuh inang. Nah, struktur tubuh jamur itu ada yang uniseluler. Uniseluler apa? Uniseluler itu dia hanya terdiri dari satu sel saja. Contohnya pada hamir. Dan juga ada yang multiseluler. Multiseluler itu dia terdiri dari banyak sel, sehingga dia itu bisa membentuk tubuh buah yang besar hingga 1 meter. Contohnya pada jamur kayu. Kemudian pada dasarnya tubuh jamur itu tersusun atas hifa. Hifa itu seperti benang halus. Kalau kalian nanti bisa lihat di mikroskop, nah dia itu membentuk miselium. Jadi kumpulan dari hifa-hifa itu disebut dengan miselium. Kalian bisa lihat nih miselium pada tempe atau pada roti yang telah basi tumbuh jamur. Nah, itu yang dinamakan miselium, kumpulan dari hifa-hifa. Nah, kalau yang membentuk tubuh buah, contohnya pada jamur tiram atau jamur kuping yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, untuk melihat struktur hifa dan spora secara jelas, kita tetap membutuhkan mikroskop ya. Jadi, bentuk-bentuk fungi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama hamir atau yeast, yang kedua ada kapang atau mold. Kalau kapang ini dia seperti kapas, contohnya pada tempe tadi. Lalu ada cendawan atau mushroom. Nah, cendawan ini ya biasa yang kalian makan atau mungkin kalian sering lihat ya untuk cendawan ini di film-film kartun. Di sini ada struktur tubuh buah fungi. Jadi tadi kan ada fungi yang membentuk tubuh buah atau disebut dengan mushroom tadi. Tapi ada juga yang berupa hamir ataupun kapang. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu nih tentang struktur tubuh buah fungi. Ini ada bagian atas, di sini ada bagian tudungnya ya. Bagian tudung ini disebut dengan pileus. Fungsinya apa? Fungsinya dia itu sebagai pelindung bilah atau lamela di bawahnya. Jadi di bawah jamur ini nanti akan ada lembaran-lembaran yang disebut lamela. Fungsi lamela apa sih? Fungsi lamela itu sebagai tempat menghasilkan dan juga menyimpan spora. Kemudian
Kemudian selanjutnya ada sporanya itu sendiri. Spora itu sebagai alat reproduksi yang digunakan jamur untuk bereproduksi, untuk membentuk jamur baru dengan cara menyebarkan spora ke lingkungan sekitar. Lalu ada bagian anulus. Anulus pada jamur itu disebut juga dengan cincin. Nah, dia itu melindungi bagian muda jamur saat masih tumbuh. Selain itu, kalau kalian mau membedakan jamur yang dia itu beracun atau tidak, kalian bisa lihat dari anulusnya. Kalau jamur itu memiliki cincin atau anulus, maka kemungkinan besar jamur tersebut itu merupakan jamur yang beracun. Jadi dari mempelajari morfologi ini, kita nanti akan tahu nih jamur-jamur yang bermanfaat ataupun yang merugikan. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Selain itu, seluruh tubuh jamur ini, Dek, baik dari atas tudung, bahkan sampai ke rizoidnya sekalipun itu tersusun atas hifa atau benang halus yang menyusun tubuh jamur. Kumpulan hifa tadi disebut dengan miselium. Nah, kebetulan pada jamur ini, miseliumnya itu membentuk tubuh buah. Terakhir ini ada rizoid. Rizoid itu merupakan kumpulan hifa juga, tapi dia itu membentuk akar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi ini dibedakan menjadi 4 divisi utama. Nah, pengklasifikasian pada fungi ini didasarkan pada perbedaan spora seksual yang digunakan fungi untuk bereproduksi. Berdasarkan jenis sporanya, fungi itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, divisi Zygomicota, yang kedua, divisi Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan terakhir ada Deuteromycota. Pada Zygomicota, spora seksualnya itu disebut dengan zygospora, sedangkan pada Ascomycota disebut dengan ascospora. Yang ketiga, kalau Basidiomycota maka spora seksualnya apa? Ya, betul sekali. Spora seksualnya adalah Basidiospora. Dan terakhir ada Deuteromycota, yang mana jamur yang diklasifikasikan ke Deuteromycota ini belum diketahui nih spora seksualnya itu apa. Nah, nanti ketika jamur tersebut diteliti dan diketahui spora seksualnya itu apa, maka akan dipindahkan ke salah satu dari 3 divisi lainnya. Oleh karena itu, Deuteromycota ini disebut dengan jamur imperfect atau tidak sempurna karena spora seksualnya belum diketahui. Jadi di sini saya melampirkan tabel yang mana ada perbedaan antara keempat divisi tersebut secara spora aseksual yang digunakan untuk reproduksi maupun spora seksual yang digunakan untuk reproduksi. Selanjutnya, nah kalau tadi sudah membahas tentang spora seksual, bagaimana dengan spora aseksualnya? Jadi pada jamur itu, spora aseksual itu dibagi menjadi 2. Ada Sporangiospora dan juga Conidiospora. Kita akan melihat nih, kalau dari segi struktur kira-kira perbedaannya apa ya? Nah, yang pertama ini ada Sporangiospora. Ada rizoid. Rizoid itu hifa yang berbentuk seperti akar. Dia itu digunakan untuk menembus substrat dan juga menyerap makanan. Kemudian yang kedua ada stolon. Kalau kalian perhatikan pada gambar B, jadi stolon itu merupakan hifa yang berada pada permukaan substrat. Nah, kemudian ada sporangiofor pada yang C ini. Nah, sporangiofor ini merupakan hifa yang bentuknya itu menyerupai tangkai dan yaitu memiliki sporangium di bagian ujungnya. Lalu ada sporangium. Sporangium sendiri itu merupakan kotak spora yang di dalamnya itu berisi spora. Lalu yang kelima itu ada sporangiospora atau aplanospora, yaitu merupakan spora aseksual, contohnya pada divisi Zygomicota. Nah, selanjutnya ini ada spora aseksual pada fungi juga yang disebut dengan Conidiospora. Kalau berdasarkan strukturnya, sama-sama memiliki rizoid, sama-sama memiliki stolon. Kemudian yang ketiga itu ada Conidiophore. Kalau yang pertama tadi sporangiophore, nah ini Conidiophore. Nah, Conidiophore ini hifa yang menyerupai tangkai dan di bagian ujungnya itu terdapat konidia. Konidia itu apa? Konidia itu kotak tempat spora aseksual dimatangkan. Lalu ada Conidiospora yang merupakan spora aseksual pada divisi Ascomycota dan juga Basidiomycota. Jadi, untuk mengamati struktur morfologi jamur dapat melakukan praktikum sederhana. Di sini, siswa membuat preparat
dengan mengambil sayatan tipis jamur tempe yang kemudian diletakkan di atas objek gelas. Kemudian nantinya sayatan tersebut akan ditetesi oleh methylene blue agar strukturnya tampak jelas ketika diamati di bawah mikroskop. Siswa yang telah selesai membuat preparat kemudian mengamati preparat tersebut di bawah mikroskop. Di sini siswa berusaha mengidentifikasi struktur morfologi dari jamur. Setelah mengidentifikasi struktur morfologi dari jamur melalui mikroskop, siswa kemudian mendokumentasikannya. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi pengamatan siswa terhadap jamur tempe. Di sini dapat kita lihat terdapat untaian hifa yang membentuk miselium jamur. Selain itu, kita juga dapat melihat bagian sporangiofor, yaitu hifa yang berbentuk tangkai. Lalu kita juga melihat sporangium atau kotak spora. Selanjutnya pada gambar kedua ini, kotak spora itu telah matang dan spora di dalamnya itu keluar. Jamur, sekarang kita akan mencari tahu peran dari fungi atau jamur tersebut. Ada peran menguntungkan dan juga ada peran yang merugikan. Yang pertama kita cari tahu dulu yuk tentang peran menguntungkan dari fungi. Nah, dalam industri makanan, fungi itu dapat berperan dalam proses fermentasi. Contohnya Rhizopus oryzae dalam fermentasi tempe, Neurospora crassa dalam fermentasi oncom. Selain dalam industri makanan, jamur juga berperan nih dalam industri kesehatan atau bidang kesehatan. Contohnya dia itu berperan sebagai penghasil antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum. Selain itu dia juga berperan dalam pembuatan obat yang bernilai jual tinggi serta sebagai dekomposer. Yaitu peran merugikannya ini ada yang sebagai penyebab penyakit seperti penyebab sariawan dan keputihan yaitu Candida albicans, lalu ada Aspergillus flavus menyebabkan kanker hati, Tinea versicolor menyebabkan panu, Meliola mangifera itu dia menyebabkan penyakit pada tanaman yaitu bintik hitam di daun mangga. Lalu ada penyebab penyakit kaki atlet disebut dengan jamur Epidermophyton phyllococcum. Oke, nah itu tadi merupakan beberapa peran dan juga struktur, klasifikasi, ciri morfologi. Kita sudah mempelajari banyak hal ya hari ini. Jadi pada intinya struktur morfologi jamur itu terdiri atas hifa yang berkumpul dan disebut dengan miselium. Ada yang membentuk tubuh buah, ada juga yang tidak membentuk tubuh buah seperti pada tempe, jamur pada oncom, atau pada makanan berjamur lainnya. Selain itu kita juga belajar tentang sporangium dan conidia yang mana dari struktur-struktur tadi dan juga cirinya kita itu dapat mengenali bentuk jamur, kita juga dapat mengklasifikasikan jamur berdasarkan divisinya serta memahami peran jamur di lingkungan sekitar sehingga kita itu akan lebih bijak dalam memanfaatkan jamur dengan benar dan menjaga kebersihan agar tidak terkena jamur parasit seperti jamur panu tadi. Akhir kata, sekian materi jamur hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat tinggal, selamat belajar.